Baik, kabar baik juga. Semoga juga semua teman-teman Gapki dalam kondisi sehat walafiat begitu ya. Baik, langsung saja kita ulas dari adanya ataupun minggu ini sudah disebutkan tadi bahwa ini sudah berlaku begitu peraturan penyesuaian dari tarif pungutan ekspor CPO sejak 2 Juli lalu. Bagaimana implementasinya hingga saat ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya ini bukan kebijakan yang baru ya, yang sudah lama. Jadi memang kita harus melihat semangat dari dua kebijakan tersebut terkait dengan pajak ekspor dan juga pungutan ekspor. Ini adalah dua hal yang berbeda tetapi punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin keberlanjutan dari sektor kelapa sawit. Kita bahas dulu dari pajak ekspor. Seperti kita tahu bahwa pajak ekspor sudah ditetapkan cukup lama, di mana threshold price-nya itu adalah di US dollar 750 per ton. Jadi memang selama ini kita tahu di sekitar tahun 2018 dan 2019 harga CPO sempat menyentuh pada level yang sangat rendah di bawah US dollar 750 per ton, bahkan sempat sampai menyentuh level 460 US dollar per ton, sehingga cukup lama juga industri sawit ini tidak dikenakan pajak ekspor. Nah, kemudian ketika sangat mengejutkan ya bahwa harga minyak sawit bahkan ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, harga minyak sawit ini justru melambung tinggi, bahkan kemudian mencapai level di atas batas bawah, di atas threshold tadi, di atas 750 US dollar. Karena itu kemudian berlakulah ekspor tax yang sebetulnya selama ini sudah diberlakukan. Betul. Kemudian di sisi yang lain juga ada kebijakan terkait dengan ekspor minyak sawit yang disebut dengan levy atau pungutan ekspor. Nah, ini semangatnya berbeda. Jadi kalau tadi pajak ekspor memang ini semacam insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong industri sawit agar terus mengembangkan industri hilir sawit, dan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan kalau kita lihat pada komposisi ekspor produk minyak sawit Indonesia sekarang itu 70% itu sudah dalam bentuk refined product, sedangkan untuk dalam bentuk crude palm oil itu mungkin kisarannya hanya sekitar maksimal 30 bahkan 20%-an. Jadi insentif yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan hilirisasi di industri minyak sawit ini sudah berhasil dengan baik. Kemudian yang kedua, kita ada kebijakan yang disebut dengan kebijakan pungutan ekspor atau levy. Kebijakan ini ditujukan juga untuk menjamin stabilitas harga minyak sawit di pasar nasional, karena kita tahu bahwa komposisi ekspor dan komposisi permintaan dalam negeri dari total produk minyak sawit ini kan sebagian besar diekspor, bahkan 70% produk minyak sawit yang dihasilkan Indonesia itu terserapnya di pasar ekspor. Ketika kita terlalu besar mengandalkan pada pasar ekspor, tentu komposisinya akan menjadi sangat riskan, karena begitu terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara global, permintaannya kemudian menjadi melemah, sehingga pemerintah kemudian merumuskan sebuah strategi bagaimana agar absorpsi di pasar domestik ini kemudian menjadi lebih tinggi. Nah, salah satunya adalah bentuk pelaksanaan program mandatori biodiesel yang sekarang sudah mencapai B30. Nah, dan untuk mendukung program mandatori biodiesel yang sekarang berjalan sampai B30 itu, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan terkait dengan pungutan ekspor, yang itu kemarin memang tarifnya sama-sama progresif, dan pungutan ekspor itu sekarang maksimalnya adalah di tarif 175 kalau pajak ekspornya ketika harga mencapai lebih dari 1.250 US dollar per ton, tarifnya itu kalau nggak salah sekitar 200 US dollar per ton. Jadi dua-duanya ini adalah tarifnya progresif. Nah, kalau ada berubah setiap bulannya itu memang sangat bergantung pada harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Seperti itu, Mas. Baik, tapi kalau kita